Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 10. Aku Hasna. Aku Salwa. Di sini kita mau ngejelasin tentang klasifikasi makhluk hidup. Selamat menonton. Jadi di sini kita bakal ngejelasin klasifikasi makhluk hidup dari Kingdom, Monera, Protista, dan Fungi. Yang pertama ada Kingdom Monera. Monera adalah organisme uniseluler atau organisme yang hanya memiliki satu sel dengan struktur yang masih sangat sederhana. Kingdom Monera disebut juga makhluk hidup prokariotik karena inti selnya belum memiliki membran inti. Yang pertama, uniseluler, artinya terdiri dari satu sel. Yang kedua, prokariotik, artinya tidak memiliki membran inti. Yang ketiga, memiliki dinding sel. Yang keempat, DNA berada di nukleoid, yaitu daerah tertentu di dalam sitoplasma. Yang kelima, memiliki ribosom 70S. Yang keenam, berukuran mikroskopis, biasanya antara 0,2 sampai 10 mikrometer. Yang ketujuh, dapat hidup dalam kondisi aerobik atau anaerobik. Yang kedelapan, mampu hidup di berbagai habitat ekstrim. Yang kesembilan, reproduksi aksesual, biasanya dengan pembelahan biner. Klasifikasi Monera terbagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria adalah sel-sel paling awal yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Archaebacteria hidup dengan lingkungan ekstrim yang diduga lingkungan kehidupan awal bumi. Archaebacteria merupakan organisme yang metabolisme energi kasnya membentuk gas metana CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida CO2. Eubacteria adalah organisme uniseluler bersel satu yang tidak memiliki membran inti sel prokariotik. Umumnya tidak berklorofil pada dinding selnya. Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang hidup dimanapun, kosmolipid. Eubacteria disebut juga dengan bakteri atau bakteria. Yang kedua ada Kingdom Protista. Kingdom Protista adalah kelompok organisme eukariotik yang tidak termasuk ke dalam kelompok hewan, jamur, ataupun tumbuhan. Ciri-ciri Kingdom Protista yang pertama, memiliki membran inti. Yang kedua, uniseluler atau multiseluler sederhana. Yang ketiga, hidup di air, di tanah, ataupun hidup sebagai parasit. Yang keempat, hidup secara heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri, ataupun fotoautotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Yang kelima, bersifat aerob ataupun anaerob. Yang keenam, hidup bebas atau bersimbiosis. Dan yang terakhir, bereproduksi aseksual ataupun seksual. Protista dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua ada protista mirip jamur. Dan yang ketiga ada protista mirip tumbuhan atau alga. Protista mirip hewan atau protozoa adalah organisme uniseluler atau bersel satu yang memiliki ciri-ciri mirip dengan hewan. Ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa yang pertama uniseluler, artinya mereka terdiri dari satu sel. Yang kedua heterotrof, artinya mereka tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Dan yang ketiga bergerak, mereka memiliki berbagai cara untuk bergerak, seperti dengan pseudopodia atau kaki semu, silia atau rambut getar, dan flagella atau bulu cambuk. Yang keempat, reproduksi. Mereka dapat bereproduksi secara seksual atau aseksual. Ukuran tubuh mereka sangat kecil, sekitar 10-200 mikrometer. Yang keenam, hidup bebas atau parasit. Mereka dapat hidup bebas di lingkungan atau sebagai parasit pada organisme lain. Klasifikasi protozoa. Protozoa dapat diklasifikasikan berdasarkan cara mereka bergerak. Yang pertama, rhizopoda atau sarkodina, bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu, contohnya amoeba. Yang kedua, Ciliopora atau Infusoria, bergerak menggunakan silia atau rambut getar, contohnya Paramecium. Yang ketiga, Flagellata atau Masticophora, bergerak menggunakan flagella atau bulu cambuk, contohnya Euglena. Yang keempat, Apicomplexan atau sporozoa, tidak memiliki alat gerak yang jelas, contohnya Plasmodium yang menyebabkan malaria. Protista mirip jamur adalah mikroorganisme
organisme yang menyerupai jamur tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri protista mirip jamur yang pertama bersifat eukariotik, yaitu memiliki intisel yang dikelilingi membran nukleus. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang keempat, memiliki dinding sel yang mengandung kitin. Yang kelima, reproduksi seksual dan aseksual. Yang keenam, memiliki struktur tubuh mirip benang atau semacam jamur. Yang ketujuh, memiliki siklus hidup yang kompleks dengan fase haploid dan diploid bergantian. Protista mirip jamur diklasifikasikan menjadi 3 filum, yaitu Myxomycota atau jamur lendir plasmodial, Acrasiomycota atau jamur lendir seluler, dan Oomycota atau jamur air. Protista mirip tumbuhan atau alga adalah organisme yang memiliki karakteristik mirip tumbuhan. Ciri-ciri protista mirip tumbuhan yang pertama memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Yang kedua memiliki pigment fotosintetik selain klorofil. Yang ketiga memiliki dinding sel yang membuat bentuk tumbuhnya tetap. Yang keempat dapat hidup uniseluler atau multiseluler. Yang kelima dapat hidup di air seperti plankton, neuston, atau bentos. Yang keenam bereproduksi secara aseksual atau seksual. Yang ketujuh merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti atau nukleus. Yang kedelapan memiliki bentuk tubuh yang tidak bisa dibedakan antara batang, akar, dan daun. Dan yang terakhir membuat makanan melalui fotosintesis. Protista mirip tumbuhan diklasifikasikan menjadi 7 filum, yaitu Euglenophyta, Chrysophyta, Basilariophyta atau Diatomae, Pyrophyta atau Dinoflagellata, Rhodophyta, Phaeophyta, dan Chlorophyta. Yang terakhir ada kingdom fungi. Fungi merupakan kingdom dari organisme eukariotik bersifat heterotrof yang mendapat nutrisinya dari bahan organik. Ciri-ciri dari kingdom fungi antara lain: yang pertama, bersifat eukariotik atau dikelilingi membran inti. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, bersifat heterotrof atau mendapatkan makanan dari menyerap zat organik di lingkungannya. Yang keempat, dinding selnya mengandung kitin. Yang kelima, struktur tubuhnya berupa hifa dan miselium. Yang keenam, dapat berproduksi secara seksual dan aseksual. Yang ketujuh, dapat hidup di berbagai habitat, tanah, dan air. Klasifikasi fungi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Ascomycota, yang kedua Zygomycota, yang ketiga Basidiomycota, dan yang terakhir Deuteromycota. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!